Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Annalisa, bisa dipanggil dan juga dengan Lisa. Nah, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya yang mengalami sakit tenggorokan yang tidak kunjung sembuh, ya. Karena saya sudah beberapa kali bolak-balik ke THT dan hasilnya selalu mendiagnosanya saya sakit GERD katanya. Jadi GERD itu adalah cairan asam lambung yang ada di lambung saya yang naik sampai ke tenggorokan. Maka itu selalu saya setiap hari itu sakit tenggorokan. Namun dari THT sendiri, info ke saya, dokter THT menyampaikan kalau saya itu tidak ada kuman, tidak ada bakteri di dalam tenggorokan. Nah, dikarenakan itu saya harus memeriksakan diri ke bagian spesialis dalam. Nah, di spesialis dalam saya diobati juga dengan obat-obat lambung gitu ya. Namun sudah beberapa bulan ini tidak kunjung sembuh juga. Sudah lama saya mempunyai sakit lambung, tapi memang kadang kambuh, kadang tidak. Nah, lebih sering kambuh itu kalau saya sedang ada stres atau kecapean, itu pasti saya sering kambuh untuk sakit lambung saya. Nah, pengalaman saya ini di endoskopi. Saya menggunakan asuransi BPJS dari kantor suami saya. Nah, pengalaman saya waktu saya endoskopi, seperti biasa kita menjalani rute-rute BPJS ya. Dari mulai kita pendaftaran, lalu kita ada juga yang harus dijalani seperti sekarang ini ada swab ya, antigen gitu. Jadi kalau antigen kita negatif baru bisa menjalani proses endoskopi. Namun kalau positif hasilnya maka harus disembuhkan dulu nih permasalahan dari antigen tersebut. Kalau sudah sembuh baru nanti bisa di endoskopi. Nah, setelah itu saya masuk ke endoskopi. Di sana rasanya seperti biasa saya di ini dulu ya, kita dipasangkan infus dulu. Setelah itu menunggu dokter, itu saya sambil ngobrol-ngobrol juga sih sama perawatnya. Rasanya bagaimana? Awalnya saya agak takut ya, takut banget, namanya dimasukkan alat dari atas sampai ke lambung kita gitu. Pikiran saya sudah macam-macam gitu kan. Endoskopi kan mau melihat apa yang ada di dalam lambung kita atau dalam perut kita ini gitu kan. Nah, tujuannya apa sih untuk endoskopi sendiri? Tujuannya itu nanti kita tuh dimasukkan seperti apa ya, selang atau tabung, model tabung gitu ya, tapi panjang. Saya sempat lihat alatnya itu panjang, warna hitam gitu ya. Ada beberapa senti-senti seperti itu. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam rongga mulut kita sampai dari perut sampai adendum kalau nggak salah ya. Nah, di situ sadar nggak sih? Nah, ini yang bikin saya juga ngeri, deg-degan ya, karena saya sempat tanya sama perawatnya, saya nanti sadar atau tidak ya? Dan jawaban perawatnya sadar, katanya sadar dalam arti setengah sadar, ibu dibuat akan setengah tertidur. Saya sempat minta sama perawatnya, perawat sus, tolong buat saya ini aja ya, bius total, saya bilang, karena saya punya alergi dan juga punya asma. Saya takut ada alergi, saya ini ada alergi debu dan juga alergi dingin ya. Kebetulan ruangannya dingin, jadi saya dimatiin AC-nya. Saya takut nanti batuk-batuk ataupun pilek-pilek ketika saya kedinginan. Saya nggak mau nanti endoskopi ini tidak berjalan mulus gitu ya. Jadi kebetulan perawatnya mengerti dan dia juga info saya, Mbak, kalau mau di anestesi atau bius total itu tidak bisa menggunakan jaminan BPJS. Saya bilang oke, saya bayar aja, bagaimana, bayar sebagian gitu kan ya. Tidak bisa Bu, kalau untuk pengcoveran BPJS itu tidak bisa dimix gitu bahasanya. Jadi kalau mau ibu bayar pribadi menggunakan anestesi juga, itu semua dari awal sampai akhir ibu bayar secara pribadi gitu. Jadi memang ada rute-rutenya di rumah sakit masing-masing. Dan di anestesi ini untuk bius total, menurut info dari
suster, mereka harus menyiapkan dulu dokter anestesi yang akan membuat bius total kepada saya, dan itu tahapannya harus menjadwalkan dulu dengan dokter anestesi gitu, jadi tidak bisa sembarangan. Saya pikir tadi bisa ya untuk langsung di bius total, saya tidak sadar apapun, saya mikir gitu. Nah tapi alhamdulillah yang saya jalanin waktu kemarin itu, saya dipasangkan oksigen dan juga diinfus. Setelah itu saya dibuat setengah sadar, dan alhamdulillah tidak terasa apapun. Setelah itu saya sudah dibangunkan, sudah selesai, dan itu prosesnya cepat banget, mungkin sekitar 5 atau 6 menit lah menurut saya keluar, tiba-tiba kok udah selesai gitu kan. Nah kebetulan saya merasa kayak ini udah selesai gitu. Nah sempat saya memang merasakan aduh, namanya menggunakan BPJS gitu ya, atau menggunakan asuransi, saya ngeri-ngeri sedap. Ternyata alhamdulillah semua berjalan lancar, nggak sakit sama sekali di endoskopi, tidak semenakutkan seperti yang saya lihat di YouTube ya. Kayaknya banyak sekali, saya sempat nanya-nanya sama kawan-kawan saya, bilang oh rasanya seperti tidak nyaman katanya, dan juga ada juga merasakan sakit sekali, ada yang merasakan banyak hal yang menurut saya tuh bikin saya takut sekali gitu kan, apalagi ini menggunakan asuransi gitu. Tapi alhamdulillah di Rumah Sakit Medika BSD itu dokternya sudah sangat profesional sekali, dan juga saat keluar dari endoskopi tersebut, saya sudah langsung dapat hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Medika BSD, dan alhamdulillah hasilnya sudah langsung kelihatan seperti ini guys. Ini apa saja, ini kebetulan memang penyakit saya langsung kelihatan di sini. Kebetulan ada bermasalah di ususnya, ada sedikit rongga gitu ya, tapi tidak bolong. Alhamdulillah baik-baik saja semuanya, hasilnya juga masih bisa, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Dan juga di sini kita dikasih panduan-panduan sama dokternya. Kebetulan nanti saya akan kontrol kembali sekitar tanggal 10, jadi sekarang baru tanggal 4, 1 minggu kemudian baru dikasih kontrol sama dokter. Nah ini ada apa saja yang boleh dikerjakan. Oh ya, sebelumnya menggunakan endoskopi ini kita memang harus puasa dulu ya. Puasa, saya kebetulan itu puasa dari jam 4 subuh sampai jam 10 itu menggunakan tes swab, jam 11 sampai jam 12 itu tindakan sekitar jam 1. Jadi saya puasa dari jam 4 sampai jam 1. Setengah 2 itu saya sudah keluar dari ruang endoskopi, dan saya udah boleh minum dan makan. Nah ini memang ada beberapa tahapan dan catatan-catatan dari dokter yang harus dilakukan ketika selesai kita endoskopi gitu ya. Beberapa aktivitas yang boleh dan tidak. Dan kebetulan saya memang pulang dari rumah sakit ini setelah makan, saya ngantuk sekali. Jadi saya benar-benar tidur dari jam 4 sampai jam 8 malam saya tidur. Saya juga nggak tahu, tapi memang benar-benar itu efeknya mungkin ya. Ngantuk sekali, saya tertidur. Tuh, oke, terima kasih, ini cerita singkat saya dari pengalaman saya di Rumah Sakit Medika BSD.